Ya baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM-Akes. Saat ini saya mau menyampaikan bahwa kenapa logika hukumnya kita harus melakukan gugatan tun supaya ciu atau cabut izin usaha yang terjadi pada AJK ini bisa dibatalkan. Karena begini, terlepas benar atau salah, nasi sudah menjadi bubur, di mana para klien kami, yaitu para pemegang polis pada khususnya dan umumnya tentunya para pemegang polis yang lainnya, ini mau tidak mau memang uangnya sudah masuk. Tentu setiap lawyer akan berusaha yang terbaik untuk para kliennya, tapi tentu tidak boleh juga melupakan dengan nasabah-nasabah yang lainnya. Yang logika hukumnya, saya dari sebagian kecil, ya dari sebagian nasabah, ya entah ada yang bilang saya cuma sebagian besar, ada yang bilang saya sebagian kecil, itu buat saya tidak masalah. Yang pasti ada perwakilan nasabah yang saya wakili, terlepas dari sebagian besar ataupun sebagian kecil, ya. Tapi kita cuma mau melakukan upaya hukum yang terbaik demi kembalinya secara maksimal dana Pempol yang mau tidak mau sudah terlanjur masuk ke asuransi jiwa Kresna. Ya di sini memang saya melihat, ya kalau diselesaikan ini memang dari OJK sudah menerapkan satu aturan perintah tertulis, dan perintah tertulis itu kemudian setelah diperiksa, dilakukan audit dan dilakukan sebagainya, memang bisa mengembalikan jumlah uang nasabah sebesar 5 triliun, ya tentu kita dukung. Ya adalah hal yang lucu dan aneh kalau saya sebagai kuasa hukum nasabah, ketika ada perintah tertulis dan perintah tertulis itu cukup untuk bayar nasabah 5 triliun lagi, dari 6,4 triliun terbayar 1,4 triliun, sisa 5 triliun. Nah 5 triliun ini ternyata betul dari OJK dengan perintah tertulisnya, kemudian dengan mudahnya bisa dilakukan pengembalian. Ya tentu kita akan lakukan. Saya pasti akan menghimbau supaya segera dijalankan, tim likuidator segera juga melakukan hal itu. Tapi ini yang jadi masalah adalah kita hitung aja secara matematika. Ya, secara matematika. Kalau aset daripada owner atau pemegang saham yang ditemukan baik dan saat ini juga masih disita, ada yang disita di Bareskrim ya karena ada TPPU, tim likuidator ini sekarang jadi mengalami kesulitan di dalam bekerja. Kenapa? Karena di satu sisi ada proses hukum yang harus dihargai. Saat ini sedang bergulir proses hukum pidana ya terhadap direktur AJK. Tapi di satu sisi dia juga harus membagikan, di mana tim likuidator kami yang mengusulkan dan akhirnya memang di ACC ya, di ACC. Nah, tentu kalau memang itu sudah bisa menguntungkan klien kami dan para nasabah umumnya, ya sudah, kan begitu. Masa kita juga akan melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh yang merugikan klien kita. Tapi yang jadi masalah daripada PSP, pemegang saham, direktur, direksi dan sebagainya, ya setelah dia juga pada akhirnya menyetujui tim likuidator itu ditunjuk oleh kita, artinya dia tadinya juga memang masih mau bekerja sama, di mana mau bersedia mengembalikan dana kita Pempol. Tapi yang jadi masalah kan uang itu tidak masuknya sebagian besar di dana pribadi, misalnya di rumah pribadinya dari direktur utama atau rumah pribadinya dari pemegang saham pengendali. Uang itu sebagian besar masuknya kan mereka memang lakukan dengan cara pembelian saham. Nah ketika grup dari Kresna ini jatuh, ini akan terjadi perebutan, ya perebutan juga yang juga akan menjadi konflik
dari antara nasabah AJK dengan nasabah JBS, karena saya juga pemegang dari klien-klien JBS. Nah, jadi selama ini saya juga harus lakukan seimbang. Kok Pak Benny sekarang lebih banyak membela AJK tapi tidak membela nasabah-nasabah AJK, ya kan yang dipikirkan pengembalian dana nasabah AJK, tapi yang dana nasabah dari perusahaan JBS bagaimana? Ya kami sebenarnya saya juga memperhatikan yang nasabah JBS. Kenapa? Saya pun punya klien nasabah JBS yang juga menanyakan kepada saya gimana pengembalian mereka, di mana pengembalian dana kepada mereka pun dengan saham. Nah, artinya apa? Ini akan terjadi perebutan. Nasabah JBS tentu juga tidak ikhlas kalau hanya ada perintah tertulis pengembalian dana untuk dari dana-dana pribadi dari PSP hanya untuk AJK. Tentu yang nasabah JBS juga bisa melakukan berbagai upaya hukum untuk mempertahankan, di mana mereka juga merasa memerlukan. Nah, seandainya nanti akan terjadi peristiwa yang nasabah JBS melakukan berbagai upaya hukum juga, yang nasabah AJK juga, kemudian tim likuidator juga mau bekerja jadi sulit, ini yang menjadi menyulitkan semuanya. Karena apa? Ya nasabah jadi perang saudara antara nasabah JBS, nasabah AJK. Karena nasabah JBS akan bicara lah kalau yang pribadinya itu diserahkan semua ke nasabah AJK dan itu pun nggak cukup, lah kami dapat apa? Kan begitu. Karena memang kenyataannya ini boleh dibilang kalau perahu kapal ini satu tenggelam, maka kan tenggelam semuanya, kan begitu. Kalau bangkit semuanya. Nah, kalau mengharapkan satu hukuman menang jadi arang kalah jadi abu, itu juga yang tadi saya bilang. Makanya saya juga fight ya. Waktu itu saya sempat bilang, kalau tim likuidator tidak ditunjuk dari perwakilan nasabah, maka kita juga akan melakukan upaya hukum. Kalau yang diselesaikan hanya yang lapor pidana saja, maka saya juga sebagai lawyer dari para nasabah yang lain juga akan melakukan laporan pidana juga. Artinya ya kalau yang lapor pidana 2% diberesin, yang 98% nggak diberesin, tentu yang 98% nggak bisa terima. Yang 98% pun akan lapor pidana. Itu sebabnya yang sampai sekarang yang lapor pidana pun tidak dibereskan. Ya, masih terus. Ya, bahkan ada sebagian besar nasabah juga yang sempat kecewa, yaitu bisa saja nasabah jadi melakukan upaya hukum, merasa dirugikan terhadap yang lapor pidana karena merasa nggak dapat, kan itu jadi perang saudara. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara dengan emosi, kemudian terjadi perang saudara di antara nasabah, di antara para lawyer juga jadi saling menjatuhkan atau menjelekkan, di mana saya mengeluarkan pendapat A, ada lawyer lain mengeluarkan pendapat B, yang kemudian antar lawyernya jadi saling menjatuhkan juga, kemudian terjadi perang saudara, antar nasabahnya juga berbeda pendapat, jadi perang saudara. Akhirnya para nasabah atau pempol itu sendiri yang rugi, dan dampaknya tidak hanya pempol AJK yang rugi, tapi para nasabah dan klien saya yang di YBS juga mengalami kerugian. Kenapa? Nah, semakin kita konflik, semakin ciu atau cabut izin usaha ini juga berjalan terus ya, dan tim likuidator juga akan kesulitan di dalam menjual saham. Karena kalau mau dibilang mau bekerja keras untuk mengambil harta pribadi, itu perintah tertulis nggak bisa semata-mata mudah dijalankan. Kalau para ownernya juga mempertahankan, direkturnya mempertahankan, itu juga harus melalui gugatan perdata juga yang makan waktu PNPT MAPK. Artinya apa? Ya tim likuidator kalau meminta kepada PSP atau direktur dan PSP merasa tidak bersalah dan dia mempertahankan, berarti tim likuidator pun harus melakukan upaya hukum keperdataan PNPT MAPK. Nah, sementara kalau sanksi tertulis tidak dijalankan, memang OJK bisa memproses pidana. Tapi kalau proses pidana dijalankan, toh sekarang pun sudah jalan proses pidana. Artinya kalau sekarang juga lagi proses pidana dan lagi menjalani satu persidangan, kemudian harus lagi berjalan lagi proses pidana dari awal, yaitu dari tingkat lidik, sidik, kemudian nanti ada gelar perkara lagi jadi tersangka.
maka ini akan makan waktu lagi yang bertahun-tahun, yang mana saham akan semakin terpuruk dan semakin jatuh. Nah, kalau saham semakin terpuruk dan semakin jatuh, kemudian akhirnya itu yang bisa dibagikan, ditambah taruhlah dengan susah payah didapatkan juga dari harta pribadi untuk dibagikan ke nasabah, itu nggak cukup. Akhirnya para nasabah yang dibagikan nggak dapat apa-apa, maka kita sendiri yang rugi. Nah, atas dasar itu maka saya akhirnya mengusulkan untuk melakukan gugatan tun, ya, supaya ciu atau cabut izin usaha ini boleh dibilang dicabut, sehingga saham bisa naik lagi. Nah, kalau saham naik lagi, prospek tentu perusahaan yang sahamnya naik, sentimen pasar atau secara positif juga naik, berarti ada harapan nasabah terbayar semua. Nah, kalau udah begitu tentu yang JBS pun juga terbayar. Dan mungkin kalau para nasabah pada akhirnya juga bekerja sama bahu-membahu supaya nilai saham ini terdongkrak naik, maka walaupun belum tentu terbayar seluruhnya, tapi paling tidak ada pencapaian pembayaran maksimal yang jauh lebih baik daripada kalau proses hukum dan cabut izin usaha ini terus berjalan. Jadi itulah logika hukumnya. Nah, bagi para lawyer yang tidak sependapat dengan pendapat hukum saya, ya boleh berargumen dan menyampaikan secara etika dan sopan, tetap kode etik dipertahankan, karena ini adalah menurut saya adalah hal dimana kita para lawyer jangan membuat bingung nasabah atau menimbulkan perpecahan, tapi cobalah dengan berpikir positif, ya kan. Jadi ya kalau memang punya data, silakan lawyer yang tidak sependapat, misalnya yakinkah aset pribadi dari kalau perintah tertulis OJK dijalankan itu bisa bayar kita semua? Karena setahu saya itu rata-rata ya kalau ownernya memang punya aset pribadinya pun tidak sebanding ya dengan apa kewajiban yang harus dia teruskan, karena kebanyakan kan dia memang berusahanya jagonya di bidang saham. Misalnya dia melihat ada potensi perusahaan yang baik, ya dia coba jalankan untuk melantai di bursa, ya tapi kalau sekarang namanya menjadi tidak baik, kemudian grup perusahaannya tidak baik, sentimen pasarnya menjadi negatif, ya tentu kan ini tidak berjalan, ya akhirnya sahamnya merosot. Ya kalau ini mau dilelang, mau dijual, tim likuidator juga taruhlah bekerja mau menjual, kemudian untuk AJK takutnya tidak cukup, yang JBS pun jadi tidak terbayar, tentu saya sebagai lawyer juga kesulitan juga untuk membantu mendapatkan maksimal untuk para klien kami baik di AJK maupun JBS. Nah, itulah sebabnya keluar pemikiran-pemikiran seperti ini, dan ada makanya pendapat hukum saya juga, ya kan diduga kuat terjadi kelalaian dan kesalahan dari OJK dan pejabatnya, yang dimungkinkan juga untuk dilakukan suatu upaya hukum keperdataan juga, ya supaya ya para pejabat ini pun bisa menyadari ya tentang tindakan-tindakannya untuk cari solusi yang terbaik tentunya untuk para nasabah. Dan ini tentu yang dirugikan bukan hanya nasabah AJK, tapi kita juga kecewa juga dengan tindakan-tindakan regulator, di mana ya saya juga pemegang klien, ya saya memegang klien dari asuransi Wana Arta yang saat ini pun kita jadi lagi melakukan upaya-upaya hukum juga untuk membantu nasabah kami. Ya demikian, mohon dicermati pendapat hukum saya, dan kalau ada lawyer-lawyer yang tidak sependapat, ya saya minta kita tidak saling menjatuhkan hanya untuk menarik simpati klien, tapi kita berpikir dengan logika dan jernih untuk ya silahkan kita bertukar pikiran langsung. Kalau ada yang mau telepon saya langsung juga silahkan, dari para lawyer yang lainnya, apakah logika pemikiran saya ini bisa masuk dan bisa diterima. Tapi kalau misalnya merasa ada kelemahan, ya silahkan kita bicara dan diskusi, ya kan, apakah betul dan bagaimana cara pemulihan nasabah yang terbaik. Karena kita tahu kalau ini terus berjalan mesti makan waktu lagi untuk proses pidananya juga, ya kan, dan makan waktu juga tim likuidator juga untuk bekerja. Apakah betul nasabah kita dapat maksimal, atau memang akan lebih dapat maksimal lagi kalau memang upaya hukum kita dengan cabut izin usaha itu bisa kita minta supaya cabut izin usahanya itu dicabut, ya dibatalkan, sehingga Kresna
pada akhirnya bisa pulih, yang mana tentunya pada akhirnya bisa mengakibatkan terbayarnya dana nasabah. Demikian pendapat hukum saya. Sekian dan terima kasih.